Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raffi Syaril Ajar ingin mempresentasikan project dengan membuat CRUD NoSQL dengan Google Sheet. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan yaitu pertama kita bikin foldernya dulu di htdocs. Di sini saya membuat dengan nama NoSQL dengan struktur folder yang seperti ini. Nanti saya jelaskan. Lalu sebelum itu kita aktifkan dulu XMPP-nya, hanya Apache-nya saja karena kita di sini hanya membutuhkan server PHP-nya saja. Lalu di sini kita membuat yang namanya file create, update, dan delete untuk script CRUD-nya. Lalu di sini ada vendor, composer, log. Di sini adalah Google Play API client yang di sini sudah saya install. Composer require Google/API client versi 2. Di sini menghasilkan seperti ini. Dan lalu ini kredensial dari mana? Nah, kredensial ini untuk menghubungkan API Google Sheet, Google Drive dengan project kita. Pertama, untuk mengaktifkan itu kita harus mengakses yang namanya Google Cloud Console ini. Lalu di sini saya sudah masuk ke dalam dashboardnya. Nah, langkah pertama yaitu harus mengaktifkan API dari Google Drive dan API Google Sheet. Di sini tadi API library. Di sini kita aktifkan. Karena memang sudah diaktifkan jadi tampilannya seperti ini. Lalu kita buat yang namanya kredensial yang nantinya kredensial ini untuk kebutuhan API itu sendiri. Nah, di sini kita buat kredensial pada service akun. Nah, pada service akun ini kita buat kredensialnya dengan service account. Nah, setelah dibuat seperti ini, lalu try NoSQL masuk ke sini kan. Nah, untuk mendownload kredensialnya yaitu kita maju ke key di sini, lalu kita add key, create new key yang JSON. Karena di sini saya sudah mempunyai 2, maka kita download. Ketika klik ini bakalan otomatis ke download seperti ini di sini. Lalu kita ubah namanya menjadi kredensial, lalu paste ke sini. Dan ini isi dari kredensial tersebut. Nah, lalu kita membuat sebuah Google Sheet client.php yang dimana ini adalah sebuah koneksi antara API Google Sheet dan proyekan kita. Di sini ada ID spreadsheet. Nah, ID spreadsheet ini langkah pertamanya yaitu kita buat sebuah Google Sheet-nya terlebih dahulu di Google kita, akun Google kita. Nah, dari mana ID Google Sheet ini? Nah, Google Sheet ini dari URL yang telah kita buat, URL project kita. Lalu yang saya blok ini adalah ID dari spreadsheet kita. Nah, lalu setelah itu kita membuat koneksinya seperti ini. Lalu kita membuat script untuk membuat scriptnya untuk read data, update data, lalu delete data. Nah, setelah itu kita buat sebuah kita testing, lebih tepatnya kita uji testing dengan Postman. Kita coba dengan di sini kita rubah sedikit. Tes 2. Nah, jika ini berhasil maka responnya, jika request ini berhasil maka responnya itu 200 dengan metode post. Nah, mohon maaf tadi kredensialnya itu udah disable, jadi tadi saya coba ganti lagi. Kita coba.
kita bikin request seperti ini, maka responnya akan seharusnya 200. Masih ditambahkan dengan ID seperti ini. Dan pada database-nya telah terupdate seperti ini. Kita coba hapus yang test 2 ini. Kita hapus menggunakan localhost NoSQL delete. Kita ganti di sini dengan ID test 2 tadi. Nah, data berhasil dihapus. Kita coba lihat lagi dan sudah terhapus ya. Lalu kita coba lihat apakah datanya pada API-nya sendiri apakah terfetch atau terget atau tidak. Kita coba lihat. Nah, sudah yang tadi tes 2 terhapus dan tes 4 sudah ada. Dan di sini URL untuk menguji testing pada API. Lalu kita coba bisa mengupdate dari data itu sendiri. Kita coba tes yang tes 4. Testing Postman API. Dan responnya 200 berarti oke. Kita coba lihat. Nah, mungkin sekian dari saya penjelasannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ini menjadi sebuah penilaian yang baik untuk tugas saya, khususnya pada mata kuliah pilihan like data. Sebelumnya mohon maaf ada salah kata atau penjelasan yang kurang pada presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.